Penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 kali ini memang banyak menuai pujian karena di luar dugaan bisa berbicara banyak di grup neraka. Luar biasa. Seperti diketahui, pasukan Sintayong tergabung di grup A dengan berisi tim-tim kuat langganan juara Piala Asia U23. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku @rizky ya. Oke, kita akan melanjutkan info dari kemenangan Indonesia atas Jordania kemarin. Langsung saja kita cek videonya. Oke. Ini keajaiban, tim debutan Indonesia lolos 8 besar Piala Asia. Laga timnas Indonesia melawan Jordania U23 berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar pada Minggu 21 April 2024. Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar benar-benar seperti kandang timnas Indonesia U23 di Piala Asia kali ini. Hampir di semua sisi tribun ada pendukung skuad Garuda Muda. Jumlah penonton kali ini lebih banyak daripada dua laga sebelumnya. Maklum saja laga melawan Jordania selain penutupan juga digelar pada akhir pekan. Pendukung timnas Indonesia U23 di Qatar menjadi warna tersendiri. Gol Marcelino Ferdinand lahir di menit ke-21. Wasit menunjuk titik putih setelah pemain sayap Indonesia Rafael Struijk dijatuhkan bek Amer Rasim. Di kotak terlarang, Marcelino yang dipercaya menjadi eksekutor dengan dingin menundukkan kiper Jordania. Gol kedua lahir dari pergerakan manis sang kapten Rizky Ridho yang mendapatkan bola dari wilayah sendiri. Rizky langsung merasuk ke depan. Dirinya kemudian melakukan satu sentuhan dengan Marcelino sebelum memberi asis kepada Witan. Bola flashing yang dilepaskan Witan gagal dijaga oleh kiper Jordania. Mantap. Wasit VAR sempat mengecek gol untuk potensi offside, tetapi gol tetap disahkan. Bagi Marcelino, gol ke gawang ke Jordania. Sedangkan di babak kedua, timnas Jordania mencoba menaikkan tempo permainan dengan beberapa kali melakukan serangan berbahaya. Namun mereka tetap kesulitan untuk mencetak gol ke gawang yang dijaga Hernando Ari. Di menit ke-70, timnas Indonesia sukses memperbesar keunggulannya. Marcelino Ferdinand kembali mampu mencatatkan namanya di papan skor setelah mendapatkan umpan sontekan yang indah. Timnas Jordania memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 saat tembakan dari pemain Jordania coba dihentikan oleh Justin Hubner. Namun sayang kontrol yang begitu keras justru malah masuk ke gawang Hernando Ari. Komang Teguh akhirnya menutup pesta gol timnas Indonesia menjadi 4-1 setelah mendapatkan umpan dari lemparan roket Pratama Arhan. Iya. Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23 yang digelar di Qatar. Namun dengan lolosnya timnas Indonesia ke babak 8 besar menjadikan ini seperti sebuah keajaiban. Dua legenda Liga Inggris ini akui timnas Indonesia hampir capai level tertinggi. Mantan pemain klub Liga Inggris ini puji kualitas timnas Indonesia yang sukses menumbangkan negaranya yaitu Australia di Piala Asia. Penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 kali ini memang banyak menuai pujian karena di luar dugaan bisa berbicara banyak di grup neraka. Luar biasa. Seperti diketahui, pasukan Sintayong tergabung di grup A dengan berisi tim-tim kuat langganan juara Piala Asia U23. Seperti tuan rumah Qatar, Australia hingga Jordania. Aksi heroik dari para pemain timnas Indonesia U23 di Piala Asia membuat banyak penonton terkejut hingga menarik perhatian sejumlah legenda sepak bola. Di antaranya ialah legenda Australia sekaligus ex pemain klub Liga Inggris yaitu Tim Cahill dan juga Mark Schwarzer yang kerap memantau perkembangan sepak bola negaranya. Tim Cahill dalam sebuah wawancara mengakui tidak menyangka jika perkembangan timnas Indonesia begitu cepat sehingga mematahkan prediksi dari dirinya. Ini sungguh gila, tetapi ini akan menjadi lebih baik. Semula saya berpikir setidaknya butuh 5 tahun untuk timnas Indonesia berkembang. Ternyata lebih cepat dari perkiraan saya. Mereka sungguh berinvestasi dan saya percaya mereka akan melakukan banyak hal besar dengan pemain muda mereka. Luar biasa. Ungkap Cahill. Di sisi lain, ex punggawa Liga Inggris lainnya yang juga legenda Australia Mark Schwarzer mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Indonesia. Secara khusus, Mark Schwarzer memuji kualitas dari kompetisi lokal Indonesia yang semakin berkembang meskipun ada hal-hal yang perlu dibenahi. Mungkin saya baru menonton beberapa pertandingan kompetisi di Indonesia, tetapi saya cukup kagum dengan kualitas kompetisi di sini. Timnas Indonesia luar biasa. Bismillah, Ungkap semangat. Schwarzer. Bismillah, semangat. Media Timnas Vietnam Indonesia. sindir timnasnya sendiri. Penampilan timnas Vietnam jauh di bawah Indonesia.
Media asing asal Vietnam, Soha.vn, memuji penampilan timnas Indonesia dalam gelaran Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 18 April 2024 yang lalu. Terlepas dari hasil klasmen yang didapatkan oleh timnas Indonesia saat ini, aneka Sintayong ternyata mampu membuat Asia mulai memperhitungkan perkembangan mereka. Penampilan luar biasa dari Rizky Ridho dan kawan-kawan di lapangan tersebut juga tidak luput dari sorotan dari Soha.vn. Menurut mereka, lini belakang Indonesia tampil cukup solid dan juga minim kesalahan. Lini bertahan timnas Indonesia U23 bermain lebih matang, cukup dan efektif. Mereka juga tidak melakukan kesalahan konyol, ungkap dari Soha.vn. Mereka bahkan sampai membandingkan kualitas timnas Vietnam yang disebut jauh dibandingkan kemampuan skuad timnas Garuda. Padahal timnas Vietnam U23 sebelumnya sukses mengalahkan Kuwait 3-1 di laga perdana dan kemarin menghancurkan mimpi Malaysia lolos grup dengan skor 2-0. Ternyata kemenangan itu tidak membuat fans Vietnam puas. Meskipun timnas Vietnam U23 menghadapi lawan yang tidak terlalu kuat, mereka hanya memiliki sedikit fase koordinasi yang berkualitas. Sangat kontras dengan apa yang ditunjukkan Indonesia U23. Bahkan saat mereka melawan Australia yang memiliki pemain-pemain berkelas di tingkat tinggi. Pergerakan penyerang Indonesia U23 juga sangat tajam, sambung dari laporan Soha.vn. Mantap. Terakhir, Soha menghimbau timnas Vietnam agar tidak perlu malu belajar dari timnas Indonesia meski keduanya rival di Asia Tenggara. Menyaksikan Indonesia U23 bermain begitu luar biasa hingga membawa pulang hasil kemenangan melawan tim kelas atas, Vietnam U23 tentunya harus belajar banyak dari timnas Indonesia. Demikian tulis dari Soha.vn. Jangan cepat puas. KNVB, Semangat jangan terus, salahkan timnas Indonesia timnas jika Indonesia. 3 pemain ini pilih bergabung dengan skuad Garuda karena tidak pernah dipanggil Belanda. Pemain keturunan Belanda ini berpeluang tampil untuk timnas Indonesia di masa depan apabila tidak berkesempatan membela negara kelahirannya. Seperti diketahui, persaingan untuk menembus tim senior Belanda itu cukup sulit sehingga sejumlah pemain keturunan memilih bergabung kepada timnas Indonesia. Ditambah lagi dengan Federasi Sepak Bola Belanda yang belum lama ini merilis daftar pemain untuk memperkuat tim Orange di laga internasional pada Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan itu, hanya satu nama pemain keturunan Indonesia yang dipilih pelatih Ronald Koeman untuk membela Belanda, seperti Tijani Reijenders. Sementara pemain keturunan Indonesia lainnya masih setia menunggu kesempatan dari pelatih Ronald Koeman untuk memperkuat Belanda. Meski demikian, ada sebagian pemain yang justru membuka peluang membela tanah leluhurnya yaitu Indonesia, guna melanjutkan karir internasionalnya. Pascal Strice sebenarnya bisa memilih salah satu dari 3 negara apabila dia ingin melanjutkan karir internasionalnya seperti Belgia, Belanda, dan Indonesia. Hal itu karena pemain Leeds United itu punya darah Belgia dan Belanda, sedangkan garis keturunan Indonesia berasal dari kakek nenek pihak ayahnya. Back FC 20 Mes Hilgers memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang lahir di Manado, Sulawesi Utara. Sementara sang ayah berasal dari Belanda. Bersama dengan Kevin Dix, Mes Hilgers menjadi pemain keturunan Belanda yang cukup sering dikabarkan bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Selain itu, peluang Mes Hilgers untuk tampil bagi Belanda dalam waktu dekat belum terwujud karena dia sama sekali tidak dilirik oleh pelatih Ronald Koeman. Walaupun jadi andalan FC Copenhagen di Liga Champions musim ini, nyatanya Kevin Dix juga masih belum sekalipun menembus skuad Belanda senior. Hal inilah yang kemudian membuat PSSI bergerak cepat dengan menghubungi Kevin Dix untuk menanyakan ketersediaan membela timnas Indonesia. Kevin Dix diketahui mempunyai garis darah Indonesia dari ibu yaitu Natasha Dix yang punya keturunan Ambon. Peluang Kevin Dix untuk kembali menerima tawaran naturalisasi timnas Indonesia masih terbuka karena hingga saat ini dia belum dipanggil timnas Belanda. Bapak Erick Thohir luar biasa. Semangat terus untuk timnas Indonesia, tentunya kami akan selalu mendukungmu. Oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Tentu saja aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye. Love is true.